pertama itu ada sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik adalah sistem yang digunakan untuk menghasilkan, mentransmisikan dan mendistribusikan energi listrik dari sumber pembangkit hingga ke konsumen akhir. Sistem ini terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu 1. Pembangkit listrik, power plant atau generating station. Sistem tenaga listrik adalah satu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain unit pembangkitan, saluran transmisi, garam induk, dan jaringan distribusi yang berhubungan sedemikian rupa dengan kerjasama untuk melayani kebutuhan tenaga listrik bagi pelanggan sesuai kebutuhan secara garis besar sistem tenaga listrik. Fungsi: mengubah energi dari bentuk lain, mekanik, kimia, panas, nuklir, atau energi terbarukan menjadi energi listrik. Jenis-jenis pembangkit listrik yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan batu bara menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin. Yang kedua, PLTA, tenaga air, menggunakan energi potensial air. Yang ketiga, PLTG, gas, menggunakan turbin gas. Yang keempat, PLTS atau PLTB, surya atau angin, energi terbarukan. Kedua, transmisi adalah jaringan yang mengangkut energi listrik dari pembangkit listrik ke pusat-pusat beban, yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke pusat beban dalam jarak jauh dengan tenaga tinggi agar kehilangan daya minimal. Fungsi: sistem transmisi, mentransmisikan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban wilayah konsumsi melalui saluran tegangan tinggi SUBT atau SUBT. Ciri-ciri sistem transmisi tegangan listrik: 70 kV sampai 500 kV, menggunakan lampu induk substation untuk menaikkan step up atau menurunkan step down tegangan, mengurangi lebih gaya selama jarak jauh. Yang ketiga adalah sistem distribusi. Distribusi listrik adalah tahap akhir dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi ke konsumen akhir seperti rumah tangga, perkantoran, industri, dan fasilitas umum. Fungsi distribusi yaitu mendistribusikan listrik dari gardu distribusi ke konsumen akhir seperti rumah tangga, industri, dan bisnis. Ciri-ciri di sistem distribusi: tegangan menengah 20 kV dan tegangan rendah 220 V volt sampai 400 volt. Komponen utama: gardu distribusi, transformator distribusi, saluran udara, tegangan rendah atau menengah. Yang kedua, arti penting energi listrik bagi manusia. Energi listrik sangat penting bagi umat manusia karena menjadi sumber utama penggerak aktivitas modern. Berikut ini beberapa alasan penting energi listrik. Yang pertama itu untuk mendukung aktivitas sehari-hari, yang kedua vital untuk sektor kesehatan, yang ketiga itu untuk mendukung pendidikan dan teknologi, yang keempat menjalankan industri dan ekonomi, dan yang terakhir adalah mempercepat pembangunan dan kesejahteraan. Yang ketiga, konsumen kemajuan listrik, indikator kemajuan negara. Negara dengan konsumsi listrik biasanya memiliki aktivitas ekonomi dan teknologi yang berkembang pesat. Berikut adalah perbandingan konsumsi energi per kapita antara beberapa negara maju dan berkembang. Yang pertama yaitu ada Amerika Serikat, negara maju. Konsumsi energi listrik per kapita mencapai lebih dari 12.000 kilowatt per tahun. Jerman, negara maju, sekitar 6.000 sampai 7.000 kilowatt per tahun. Indonesia, negara berkembang, sekitar 1.200 kilowatt per tahun. Nigeria, negara berkembang, kurang dari 200 kilowatt. Data ini menunjukkan bahwa negara-negara maju umumnya memiliki konsumsi listrik yang jauh lebih tinggi dibanding negara berkembang, yang mencerminkan kemajuan infrastruktur, industrialisasi, dan instalasi masyarakat. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan efisiensi energi dan keberlanjutan, bukan hanya jumlah konsumsi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.